Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken atau Tensura, volume ke-7, chapter pertama, bagian kedua. Chapter ini adalah lanjutan dari chapter sebelumnya, yaitu volume ke-7, chapter pertama, bagian pertama. Dan di chapter ini akan diceritain tentang rapat parlemen yang terjadi di kerajaan Farmes. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Diablo dan juga Yom pergi dari ruangan pertemuan, Raja Edomaris pun langsung mengadakan pertemuan parlemen kerajaan untuk membicarakan keputusan apa yang akan diambil oleh kerajaan Farmes terhadap 3 pilihan dari Rimuru. Dan diskusi mereka pun akhirnya dimulai. Dan dalam diskusi itu banyak sekali perdebatan dari para bangsawan. Dan para bangsawan pun mulai menolak pilihan untuk membayar ganti rugi sebanyak 10.000 koin stellar. Karena bagi mereka, hal itu sangatlah merugikan untuk mereka. Karena 10.000 koin stellar setara dengan 1 juta koin emas. Dan juga banyak bangsawan yang telah menolak untuk menjadi negara bawahan dari negara para monster. Karena hal itu akan membuat mereka diperintah oleh para monster. Tapi di sini mereka sangat tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain memilih salah satu dari pilihan itu. Dan jika mereka tidak memilih, hal itu berarti mereka memilih pilihan yang ketiga, yaitu pilihan untuk berperang dengan negara Tempest. Dan semua bangsawan tahu bahwa berperang dengan Tempest akan menjadi akhir bagi mereka, karena Rimuru memiliki Veldora di pihaknya. Di sisi lainnya, Raja Edomaris saat ini hanya bisa terdiam. Karena di pikiran Edomaris bukan lagi soal harta dan juga tahta, tapi dia berpikir tentang nyawanya. Edomaris membayangkan bahwa betapa mengerikannya Demon Lord Rimuru. Bahkan Raja Edomaris terlihat tidak peduli dengan perdebatan para bangsawan. Karena Edomaris hanya mengingat tentang betapa mengerikannya penyiksaan yang dia terima di negara Tempest. Dan di dalam hatinya, Raja Edomaris sangat menyesal karena telah menyerang negara Tempest. Dan Raja Edomaris juga berpikir, jika saja dia melakukan hubungan diplomasi dengan negara Tempest, maka dia tidak mungkin berakhir secara menyedihkan. Setelah itu, Raja Edomaris pun mulai berpikir, pilihan apa yang terbaik yang akan dia pilih untuk kerajaan Farmes. Di sini sebenarnya Edomaris telah diberitahu oleh Diablo bahwa tujuan Rimuru adalah untuk menjadikan Yom sebagai raja baru. Dan Edomaris tidak keberatan dengan hal itu, karena semuanya sudah ada di tangan Diablo. Setelah itu, Raja Edomaris pun bilang ke semua orang yang ada di pertemuan itu. Raja Edomaris bilang bahwa dia memiliki sebuah pendapat. Edomaris bilang bahwa negara para monster bernama negara Federasi Jura Tempest. Dan negara itu dihuni oleh berbagai jenis monster. Dan negara itu dipimpin oleh seorang Demon Lord, yaitu Rimuru Tempest.
Dan Raja Edomaris lalu memberitahu mereka semua bahwa dia tidak keberatan untuk bekerja sama dengan negara Tempest. Dan Raja Edomaris juga bilang bahwa peperangan ini sepenuhnya adalah kesalahannya, karena dia telah serakah sehingga bencana ini menimpa kerajaan Farmes. Lalu setelah itu, Raja Edomaris pun langsung bilang ke semua orang bahwa kerajaan Farmes sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bisa menang melawan negara Tempest. Dan Edomaris bilang ke mereka semua bahwa dia sudah melihat sendiri bagaimana penguasa monster itu menghancurkan semuanya. Dan ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka. Karena jika mereka salah mengambil keputusan, maka bukan hanya dirinya yang akan mati, tapi seluruh kerajaan Farmes akan dimusnahkan. Dan Edomaris bilang ke semua orang bahwa yang dapat dia lakukan saat ini hanyalah menjamin keselamatan dari semua warga kerajaan Farmes. Dan Edomaris meminta semua bangsawan untuk mempertimbangkan hal ini. Semua bangsawan yang mendengar itu, mereka pun sangat terkejut. Karena mereka kaget melihat bahwa Raja Edomaris memikirkan nasib rakyatnya. Padahal sebelumnya, Raja Edomaris hanya peduli kepada dirinya sendiri. Dan akhirnya para bangsawan pun mulai menyadari kesombongan mereka. Mereka sadar bahwa tidak seharusnya mereka mementingkan diri mereka sendiri. Setelah itu, diskusi pun akhirnya selesai. Dan Edomaris memutuskan untuk mengadakan rapat besar 3 hari lagi dari sekarang untuk membahas keputusan apa yang akan diambil. Dan akhirnya, Diablo pun selesai menceritakan kejadian itu kepada Rimuru. Dan Diablo bilang ke Rimuru bahwa saat ini mereka hanya tinggal menunggu jawaban dari kerajaan Farmes dan menunggu hasilnya. Setelah itu, Diablo pun lalu memberitahu Rimuru bahwa dia sudah meminta ganti rugi kepada kerajaan Farmes sebanyak 10.000 koin stellar. 10.000 koin stellar setara dengan 1 juta koin emas. Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kaget. Karena di sini Rimuru berpikir bahwa memang benar dia menyuruh Diablo untuk meminta ganti rugi. Tapi Rimuru tidak menyangka bahwa Diablo akan meminta ganti rugi dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu Rimuru langsung bertanya kepada Diablo, apakah permintaan itu tidak terlalu banyak. Tapi Diablo langsung menjawabnya. Diablo bilang bahwa hal itu bukanlah masalah. Tapi Rimuru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat khawatir. Karena Rimuru tahu bahwa hal ini akan membuat dampak yang sangat buruk kepada ekonomi yang ada di kerajaan Farmes. Tapi Diablo langsung menjelaskan kepada Rimuru. Diablo bilang ke Rimuru bahwa kerajaan Farmes tidak akan mengalami kerugian ekonomi karena koin stellar adalah koin yang sangat berharga, dan koin stellar hampir tidak pernah digunakan sebagai alat jual beli, dan koin stellar itu hanya dijadikan sebagai aset berharga yang lebih bernilai dari sekedar emas. Setelah itu, Rimuru lalu bertanya kepada Diablo, apa yang akan dilakukan Diablo kepada Raja Edomaris jika semua rencananya telah selesai. Lalu Diablo pun bilang kepada Rimuru bahwa jika semua sudah selesai, maka Edomaris akan dilepaskan. Tapi untuk saat ini, Raja Edomaris adalah boneka dari Diablo. Diablo bilang ke Rimuru bahwa Razen, Reihim, dan juga Raja Edomaris sudah terikat dengan skill tempter milik Diablo.
Skill Tempter ini memungkinkan Diablo untuk membuat semua orang yang telah terkena skill ini menjadi bawahan dari Diablo. Dan orang yang terkena skill ini tidak punya pilihan lain selain menuruti semua perintah dari Diablo. Dan orang yang terkena skill ini tidak diperbolehkan untuk berkhianat. Karena jika mereka memberontak ataupun berkhianat, maka Diablo akan langsung tahu hal itu. Dan Diablo pasti akan langsung membunuhnya. Setelah itu, Rimuru pun langsung berdiri dan menepuk pundak Diablo yang saat itu sedang berlutut di hadapan Rimuru. Rimuru bilang ke Diablo bahwa dia mempercayakan semuanya kepada Diablo. Diablo yang mendengar itu, dia pun langsung menjawab. Diablo bilang ke Rimuru jika dia akan menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Setelah itu, tiba-tiba Rimuru didatangi oleh Shuna. Dan Shuna membawa hidangan pencuci mulut yang baru. Dan hidangan itu adalah puding teh hijau. Tapi tiba-tiba, Veldora yang saat itu sedang membaca manga, dia pun langsung bangun dan ikut bergabung. Lalu Veldora meminta Haruna untuk memberikannya beberapa puding. Dan Haruna pun langsung memberikan beberapa puding kepada Veldora. Setelah itu, Diablo juga langsung memberikan Veldora beberapa puding miliknya, sesuai yang sudah dia janjikan kepada Veldora. Karena Veldora telah setuju untuk mencari informasi di dalam pertemuan Walpurgis. Sedangkan Veldora saat ini, dia hanya bisa tertawa dengan sangat gembira karena dia telah mendapatkan banyak puding. Setelah itu, Rimuru lalu bertanya kepada Diablo, apakah Diablo tidak keberatan memberikan puding miliknya kepada Veldora. Lalu Diablo pun langsung menjawab bahwa dia tidak keberatan karena itu adalah janjinya kepada Veldora. Dan di sini Rimuru menjadi penasaran, kenapa Diablo bisa berada di Tempest saat itu, sedangkan Diablo sedang dalam misi di kerajaan Farmes. Lalu Rimuru langsung bertanya kepada Diablo, kenapa saat itu Diablo ada di Tempest. Dan Diablo pun langsung menjawab. Diablo bilang bahwa pada saat dia sedang berada di Farmes, tiba-tiba Veldora menghubunginya. Dan Veldora memintanya untuk kembali. Dan Veldora langsung meminta Diablo untuk menjaga Tempest menggantikan dirinya. Karena Veldora ingin pergi ke pertemuan Walpurgis. Veldora yang mendengar itu, dia pun mau kabur. Karena ternyata dia ketahuan bahwa Diablo datang ke Tempest karena permintaan dari Veldora. Padahal saat itu, Diablo sedang dalam misi di kerajaan Farmes. Tapi sebelum Veldora bisa kabur membawa semua pudingnya, dia pun langsung ditangkap oleh Rimuru. Dan Rimuru langsung memarahi Veldora karena sudah mengganggu pekerjaan dari Diablo. Lalu Rimuru langsung menyita semua puding milik Veldora. Dan Rimuru memerintahkan Haruna untuk tidak memberikan puding kepada Veldora untuk beberapa waktu. Dan Veldora yang mengetahui itu, dia pun menjadi sangat kecewa. Di sisi lainnya, pertemuan besar kerajaan Farmes saat ini sudah dimulai. Dan semua bangsawan dan juga para menteri sudah mulai berkumpul di dalam sebuah ruangan. Dan ternyata, apa yang terjadi di dalam pertemuan itu, semuanya telah diprediksi oleh Diablo. Setelah itu, Raja Edomaris langsung memberitahu mereka semua. Raja Edomaris bilang bahwa kerajaan Farmes sudah kalah dari Tempest. Dan kerajaan Tempest telah memberikan mereka 3 pilihan. Pilihan pertama adalah membayar ganti rugi sebanyak 10.000 stelar. Pilihan kedua
adalah menyerah dan bersedia menjadi negara bawahan dari negara Tempest. Sedangkan pilihan yang ketiga adalah pilihan untuk terus berperang. Para bangsawan yang mendengar hal itu, mereka pun langsung menolak untuk membayar ganti rugi. Karena menurut mereka, jumlah ganti rugi sangatlah besar. Dan bahkan, jika mereka semua mengumpulkan semua uang yang ada di kerajaan, jumlahnya tidak akan cukup untuk membayar ganti rugi tersebut. Karena koin stellar adalah koin yang sangat berharga dan harganya melebihi emas. Dan karena itulah banyak dari para bangsawan langsung memaksa Raja Edomaris untuk terus berperang melawan Tempest. Mereka sangat yakin bahwa mereka bisa mengalahkan Tempest dengan semua pasukan yang mereka miliki. Dan mereka juga beranggapan bahwa gereja barat nantinya akan membantu mereka karena kebangkitan naga badai Veldora. Dan gereja barat pasti akan mengirimkan orang terkuat miliknya, yaitu Hinata Sakaguchi. Lalu mereka juga menjadi semakin yakin karena adanya sebuah rumor yang mengatakan jika di negara Ingrasia ada seorang pahlawan yang pasti akan membantu umat manusia. Dan pahlawan itu bernama Masayuki, si kecepatan cahaya. Dan mereka sangat yakin jika pahlawan Masayuki akan bisa mengalahkan Veldora dengan sangat cepat. Di sisi lainnya, Raja Edomaris hanya bisa terdiam melihat para bangsawan dan para menterinya hanya bisa membela diri mereka sendiri. Dan Raja Edomaris sangat tahu jika mereka semua tidak tahu betapa mengerikannya berurusan dengan seorang Demon Lord. Dan mereka semua tidak tahu bahwa yang mereka hadapi saat ini adalah seorang Demon Lord yang sudah membantai 20.000 pasukan Farmes. Setelah itu, semua bangsawan pun mulai menyalahkan semua kesalahannya kepada Raja Edomaris. Dan mereka semua meminta Raja untuk mengganti kerugian dengan kekayaannya sendiri. Bahkan para bangsawan langsung menekan Raja Edomaris untuk melanjutkan perang. Di sini, sebagian dari mereka tidak tahu jika hampir semua pasukan Farmes sudah dilenyapkan oleh Rimuru. Dan ketika pertemuan semakin kacau, datanglah saudara tiri dari Raja Edomaris, dan namanya adalah Edward. Lalu Edward pun langsung bilang kepada Edomaris, apakah Edomaris yang dikenal sebagai raja yang sombong mudah untuk menyerah? Dan Edomaris pun langsung menjawab. Edomaris bilang bahwa yang mereka hadapi saat ini adalah sebuah kerajaan monster dan juga naga badai Veldora. Dan apapun kesombongan dan juga ketakutan yang dia miliki saat ini, hal itu tidak akan berguna di hadapan Veldora. Lalu Edomaris bilang kepada Edward, jika Edward ingin mencoba melawan, maka dia tidak akan ikut campur. Dan Edomaris bilang kepada Edward bahwa hal itu hanya akan membawa bencana kepada kerajaan Farmes. Tapi Edward tidak peduli dengan peringatan itu. Lalu Edward langsung bertanya kepada Edomaris, apakah Edomaris mencoba melarikan diri dari masalah ini? Dan Edomaris pun langsung menjawab. Edomaris bilang ke Edward bahwa walaupun dia ingin melarikan diri, hal itu hanyalah sebuah hal yang percuma, karena baginya sudah tidak ada jalan untuk melarikan diri. Dan Edomaris juga bilang bahwa saat ini keputusan terbaik adalah membayar denda dan turun dari tahta. Karena jika dia tidak turun tahta, maka kerajaan Farmes pasti akan hancur. Edward yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Setelah itu, Edomaris pun langsung memberitahu mereka semua bahwa pagi ini dia sudah menerima sebuah surat dari kerajaan Blue Moon. Dan surat itu berisi bahwa kerajaan Blue Moon
telah mendeklarasikan bahwa mereka sepenuhnya telah mendukung kerajaan Tempest sebagai sebuah negara. Dan kerajaan Blue Moon telah mengkritik apa yang sudah dilakukan oleh kerajaan Farmers. Dan kerajaan Blue Moon juga telah memprotes dengan tegas karena kerajaan Farmers telah dengan sengaja memulai perang terlebih dahulu. Para bangsawan Farmers yang mendengar itu, mereka pun menjadi sangat marah. Dan mereka pun langsung meremehkan Blue Moon. Mereka bilang bahwa jika negara Blue Moon menentang mereka, negara Blue Moon tidak akan bisa apa-apa, karena mereka hanyalah sebuah negara yang sangat kecil. Tetapi setelah itu, Menteri Perdagangan dari Farmers langsung memberikan informasi yang lain, karena dia memiliki koneksi dengan kerajaan Dwarf. Dan menteri itu pun langsung memberitahu semua orang jika kerajaan Tempest ternyata sudah menjalin kerjasama dengan kerajaan Dwarf. Dan kerajaan Dwarf telah mendukung kerajaan Tempest sepenuhnya. Dan kerajaan Dwarf juga telah mengecam tindakan dari kerajaan Farmers yang sudah menginvasi kerajaan Tempest. Semua bangsawan yang mendengar itu, mereka pun hanya bisa terdiam. Karena ternyata kerajaan adidaya seperti kerajaan Dwarf telah berpihak kepada negara Tempest. Tapi tiba-tiba datanglah seorang prajurit. Dan prajurit itu langsung memberitahu Raja Edomaris bahwa dia sudah menerima sebuah laporan dari para anggota dewan. Dan laporan itu memiliki kerahasiaan tingkat tinggi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Setelah itu, Raja Edomaris langsung membaca isi surat itu, dan dia pun mulai gemetaran. Dan Raja Edomaris pun langsung membacakan surat itu kepada semua orang yang ada di ruang pertemuan. Dan isi surat itu adalah bahwa penguasa hutan Jura dan raja para monster, yaitu Rimuru Tempest, sudah menyatakan dirinya sebagai seorang Demon Lord. Semua bangsawan yang mendengar itu, mereka pun menjadi sangat senang. Karena mereka berpikir, jika Rimuru dengan lancang menyatakan dirinya sebagai Demon Lord, maka para Demon Lord pasti akan marah. Dan para Demon Lord yang asli pasti akan langsung membunuh Rimuru. Dan para Demon Lord pasti akan bisa membunuh Veldora. Lalu para bangsawan pun yang ada di ruangan itu mulai bersorak-sorak, seolah-olah mereka sudah menang. Tapi Edomaris hanya bisa terdiam, karena dia belum selesai membaca semuanya. Setelah itu, Edomaris pun mulai membacakan lanjutan dari isi surat itu. Dan lanjutan surat itu ternyata berisi jika dalam pertemuan Walpurgis, Rimuru sudah diakui sebagai salah satu dari Demon Lord. Dan awalnya hal itu ditentang oleh Demon Lord Clayman. Dan Demon Lord Clayman langsung menantang Rimuru untuk berduel. Dan Clayman pun akhirnya terbunuh dalam duel itu. Dan duel itu dimenangkan oleh Rimuru. Semua orang yang mendengar itu, lalu mereka pun sangat terkejut dan juga terguncang. Lalu salah satu dari mereka langsung bertanya kepada Edomaris, apakah Demon Lord Carrion dan juga Demon Lord Frey tidak menentang hal itu? Karena wilayah Frey dan juga wilayah Carrion langsung bersebelahan dengan hutan Jura, yang sebagai wilayah kekuasaan dari Rimuru. Lalu Edomaris langsung memberitahu mereka semua bahwa di surat itu juga tertulis jika Demon Lord Carrion dan juga Demon Lord Frey telah mengundurkan diri dari kursi Demon Lord. Dan mereka berdua telah menjadi bawahan dari Demon Lord Milim. Dan kedelapan anggota para Demon Lord membentuk sebuah perkumpulan yang baru. Dan perkumpulan itu dinamakan dengan Perkumpulan Octagram. Dan Rimuru adalah salah satu dari Demon Lord di Octagram.
Semua bangsawan dan para menteri yang mendengar hal itu, mereka pun hanya bisa terdiam. Setelah itu, Raja Edomaris pun bilang kepada semua orang bahwa musuh yang mereka hadapi kali ini adalah seorang Demon Lord yang telah berhasil membunuh seorang Demon Lord, yaitu Clayman. Dan juga di sisi lain, Rimuru ini memiliki Veldora sebagai sekutunya. Dan tidak ada alasan untuk Kerajaan Farmes menyerang Tempest, karena hal itu adalah tindakannya sangat bodoh. Setelah itu, Edomaris pun langsung memutuskan untuk mengundurkan diri dari tahtanya. Dan Edomaris memilih untuk membayar denda kepada Kerajaan Tempest. Lalu para bangsawan dan juga para menteri pun tidak ada yang berani menentang keputusan dari Raja Edomaris. Dan mereka semua pun hanya bisa terdiam. Lalu Edomaris bilang kepada semua orang bahwa dia akan mundur sebagai raja dari Kerajaan Farmes dan menjadikan saudaranya, yaitu Edward, untuk menggantikan dirinya menjadi seorang raja. Semua orang yang ada di aula langsung terkejut karena Edomaris malah memberikan tahtanya kepada saudara tirinya dan bukan kepada putranya. Di sini Edomaris hanya mengikuti instruksi dari Diablo, karena Diablo sudah merencanakan hal ini untuk membuat Kerajaan Farmes mengalami perang saudara. Sedangkan Edward yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang karena Edward juga berencana untuk merebut tahta dari kakaknya, yaitu Edomaris. Dan Edward juga berpikir jika Tempest pasti menagih ganti rugi. Tapi Edward lalu berpikir bahwa dia hanya perlu melimpahkan semuanya kepada Edomaris. Karena jika kerajaan dipimpin oleh raja baru, maka semua kesepakatan yang telah dibuat oleh raja lama otomatis akan berakhir dengan alasan hukum. Dan keputusan pun akhirnya dibuat, dan semua setuju untuk menjadikan Edward sebagai raja baru dari Farmes. Dan Kerajaan Farmes juga setuju untuk membayar ganti rugi kepada Tempest. Beberapa hari kemudian, akhirnya ada sebuah pengumuman yang telah dibuat dan telah disebarkan di seluruh dunia. Dan berita itu berisi bahwa Kerajaan Farmes sudah menandatangani perjanjian damai dengan Kerajaan Federasi Jura Tempest. Dan Kerajaan Farmes sudah mengakui bahwa Kerajaan Tempest adalah sebuah negara. Dan negara Tempest adalah sebuah negara yang bukan salah satu dari anggota Dewan-Dewan Barat. Dan berita itu juga berisi bahwa negara Tempest dipimpin oleh seorang Demon Lord. Dan dia adalah Demon Lord Rimuru yang menguasai seluruh hutan Jura. Dan Rimuru juga telah menjadikan naga badai Veldora sebagai sekutunya. Dan sejak saat itu, Rimuru pun dikenal oleh para manusia sebagai seorang pemimpin yang tidak terkalahkan. Dan Rimuru adalah Demon Lord kelas bencana. Dan akhirnya dengan ini, rencana bagian pertama dari kudeta Farmes akan dimulai, sesuai yang telah direncanakan oleh Diablo. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time, bye bye.